Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu cinta akan Allahku. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mazmur 42 ayat 5 sampai dengan yang ke-12. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 42 ini menceritakan keadaan hati yang sedang gundah gulana. Entah apa yang sedang dihadapi oleh pemazmur. Mungkin dia sedang dalam tekanan hidup yang sangat berat, atau mungkin sedang dalam kesakitan, atau mungkin saja dalam menghadapi musuh-musuh yang ingin mencelakakannya. Apapun masalah dan tekanan hidup yang sedang dihadapi oleh pemazmur tadi, jika kita merenungkan kesaksiannya di Mazmur 42 tadi, justru kita akan menemukan hal yang janggal, yang tidak lazim dan jarang kita temukan, atau bahkan juga jarang kita lakukan sendiri. Umumnya, saat dalam keadaan susah dan dalam tekanan berat, manusia akan mengeluh atau minimal akan bermurung muka dan meminta belas kasihan orang. Namun, tidak demikian dengan pemazmur tadi. Coba renungkan sekali lagi rangkuman dari luapan isi hatinya. Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Nyaris bukan seperti manusia, tapi seperti malaikat. Dalam keadaan gundah gulana, justru pemazmur bergegas ke rumah Allah untuk bersyukur kepada Tuhan. Kemudian pemazmur tadi berkata lebih lanjut, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah,
Semakin tertekan, justru pemazmur semakin berharap kepada Tuhan. Sungguh, itulah pelajaran kerendahan hati yang sangat sempurna yang gereja Tuhan perlu perhatikan. Jika saudara membaca Matius 15 ayat 21 sampai dengan yang ke-28, di situ dikisahkan tentang seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus untuk anak perempuannya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Jika kita memperhatikan percakapan perempuan tersebut dengan Yesus, kita akan belajar bagaimana kerendahan hati itu bertumbuh lewat tekanan. Semakin perempuan itu ditekan, dia semakin merendah di kaki Yesus. Hingga pada akhirnya, dia sendiri menyamakan dirinya seperti anjing yang hanya berharap remah-remah. Inilah pelajaran penting untuk kita dapat bertumbuh di dalam kerendahan hati. Melalui tekanan, belajarlah untuk tetap merendahkan hatimu dan bertumbuh di dalam cinta akan Tuhan kita. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajar aku untuk tetap bersyukur dan merendahkan hati lewat semua tekanan yang Engkau izinkan terjadi di dalam hidupku. Amin. Jesus loves you and so do I.